Kembali lagi di Adios Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan owner dari Sambal Acan Raja Banjar. Ayo, siapa yang nggak pernah ke sana itu berarti bukan orang Banjar ya, Om. Apalagi ini produknya ini nih di mana-mana udah ditemukan nih. Alhamdulillah. Kalimantan Ya. Kalimantan sampai nasional nih. Pokoknya kayak di Indomaret di sudah. e-commerce semuanya ada. Ya. Om, ya. Perkenalkan dulu, ini ownernya namanya Aulia Abdi. Ya. Namanya. Biasa gelarannya Bang, biar nggak ketukar sama nama wanita binian di kita. Binian. Siap, Ya, siap. Om, ini gimana nih Om? Prosesnya ini kan kita kan tahu nih Sambal Acan Raja Banjar itu kan siapalah yang nggak tahu kan di Kalsel ini kan cabangnya juga di mana-mana kan. Men. Prosesnya itu gimana Bagaimana ya? Kemarin itu mungkin lebih bagusnya itu lebih ke musibah lah dulu. Musibah. Jadi terpikirnya kemarin itu pas kondisi lagi kurang bagus lah. Maaf, lebih ke kata orang tuh pesantren lah. Iya. Sempat ada masalah kemarin. Habis itu di dalam istri sering bikin sambal. Ini. Ya, istri sering bikin. Ternyata banyak yang suka di dalam. Di dalam. Ya, di dalam. Kan setiap hari Kamis, Senin sama Kamis ada jam besuk lah. Nah, di situ belum merasakan bahwa ini bisa dijual, belum. Habis keluar ikut saudara lah, kerja di pengapalan. Nah, di situ itu tahun berapa tuh, Om? Tahun 2014. 2014 kita kerja tempat adek di pelayaran. Nah, kebetulan bersinggungan dengan komputer. Nah, habis itu bikin akun sambil kerja sambil ya belajar. Pekerjaannya itu kan ya otomatis mudah. Kebetulan lulusan SMA aja, bro. Kebetulan lulusan SMA, habis itu kena masalah, keluar nggak ada kebisaan kan. Nah, diajarin sama saudara bahwa kerja di sini ya paling calling kru kapal atau kirim email, surat atau tagihan. Sudah dari situ sambil disuguhi video-video motivasi. Nah, kemarin itu yang terakhir saya lihat itu Bang Yoyos videonya Ari Ginanjar yang masalah air putih. Nah, kalau dulu kan air putih itu nggak ada dijual dalam kemasan. Air putih dalam kemasan. Oh ya. Itu dulu zaman dulu nggak ada. Jadi di kereta atau di tempat umum itu adanya teh, adanya kopi, nggak ada, malah air putih yang gratis. Nah, di zamannya kebangkitan munculnya aqua dalam kemasan itu, nah itu kan mendobrak tuh. Sempat dibilang gila ya. Nah, itu. Kenapa air kemasan yang nggak ada harganya dibungkus dan dijual. Nah, ini hampir sama. Kalau kita beli makan di rumah makan, ya mau bungkus sambalnya buat dibawa pulang ya juga silakan, ya kan biasanya gratis. Atau kita beli sayur atau makanan bungkus, otomatis dapat sambal, khususnya sambal acan, sambal kita Banjar lah. Nah, di situ kan keberanian saya untuk membungkus kan, walaupun sudah ada di daerah lain, cuman untuk di Banjarmasin belum ada. Nah, disitulah peluang. Yang pertama testimoni kan dapat dari waktu di dalam, ya testimoni banyak. Setiap ada kiriman ya ada yang menunggu malah. Nah, menunggu ya. Kapan nih ya? Kalau ada ya minta sambalnya enak, buatan istri kan. Ya sudah, pas keluar kerja di tempat saudara itu hampir paling nggak sampai setahun. Langsung memutuskan ya, karena memulai itu kan nggak ada ilmunya ya. Maksudnya dari YouTube kan kita lihat motivasi. Habis itu cara mengemas paling kita lihat di YouTube. Nah, memasarkannya itu otomatis manual kan, kita bikin, kita kemas, kita antar. Nah, kesibukan aktivitas untuk berjualan itu mengganggu sudah pekerjaan yang ada sebagai pelayaran. Wah, sempat bimbang juga istri itu. Sempat bimbang. Soalnya ini ya pasti ya, yang ini belum pasti. Tapi mungkin karena motivasi itu terlalu besar.
hampir setiap hari kan, habis kerja itu ada video-video yang kita serap lah, video-video yang kita lihat. Nah akhirnya keputusan itu berat lah memang kan, tetapi saya yakin dengan tidak bekerja lagi, saya lebih fokus lah, lebih fokus. Nah alhamdulillah setelah saya putuskan untuk fokus, ternyata waktu luang ya, harusnya kalau waktu luang kan orderan ada pagi misalkan, siangnya kosong, sore baru kita antar lah kan sekalian. Nah waktu luang itu diisi dengan ikut komunitas kemarin. Komunitas himpunan pengusaha Hipmikindo, himpunan mikro lah. Nah, di situ ada kegiatan pameran. Nah disitulah tambah percaya diri untuk memperkenalkan produk yang dinamai sambal acan Raja Banjar. Jadi cukup perjuangannya. Tapi di awal itu yang keliling-keliling tadi tuh bagi sampel. Bukan, sudah ada orderan. Sudah ada orderan. Jadi dulu waktu zaman BlackBerry Messenger. Ya, nah, di situ kita coba kemas pemasarannya. Ya tadi dari baca motivasi itu kan ada jualan online sudah mulai itu waktu itu 2014. Tapi lewat BBM ya kemarin. Lewat sosial media. Maksudnya gerakan untuk online ini dari 2014 itu sudah mulai terlihat kan, sampai sekarang yang Tokopedia lebih mudah kan, lebih mudah untuk memasarkan. Kalau dulu kita belum ada ranah itu. Kalau dulu kalau nggak salah OLX ya, itu Kaskus ada. Ya itu yang dulunya. Kaskus itu dulu itu ya. Toko bagus ya, tapi masih door to door, dua sisi yang langsung kan, nggak ada seperti sekarang kayak e-commerce itu kan jelas sudah melalui ekspedisinya. Nah kita belum masuk situ, kita masih tahapnya cari target kita. Saya nyari target, contoh nih di sosmed Facebook misalkan, saya pengen yang beli ini orang Banjarmasin. Pelan-pelan kita cari orang Banjarmasin yang kita temenin. Dan waktu itu kita pengaruhi dengan testimoni lah. Nah, mirip lah sekarang kan, cuman dulu itu lebih apa? Nggak ada panduannya lah buat jualan online. Ya kita duluan otodidak. Nah kita duluan melalui Facebook, melalui BBM tadi, broadcast, dapatlah pasar terbentuk. Cuman kan tidak cukup untuk mencukupi hidup waktu itu kan. Nah, sampai besar ya akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dari waktu itu dari harga berapa itu? Dari harga 10.000, bentuknya juga sudah botolan? Belum. Ini efek dari pameran kemarin. Oh pameran. Pameran yang ikut kita fokusnya usaha, kita ikut pameran. Nah banyak produk-produk referensi di sana. Ada kemarin itu kalau salah ini bekas CPU, PCO apa, yang dari sari minyak dari santan. Nah, memakai yang food grade. Nah, sudah kita putuskan pakai ini. Pakai botol ini perubahannya sekitar 2000 setahun lah setelah kita merintis. Jadi sebelum botol itu ada cup. Oh di cup ya, dari aqua cup itu. Kayak ada separuh kan. Nah, di situ malah sebelumnya kita tempat kayak Tupperware itu. Tupperware. Yang buat sambal ada kan? Terus yang segi 4. Nah, itu dulunya. Itu dulu. Ada takaran harga. Ingat sampai ini orang Stoyo S kalau nggak salah. Rumah dulu di Belitung kan. Bang Yoyas di Belitung. Ya Stoyo ya dekat, ya udah kita antar. Itu pertama kali yang dijual. Pertama kali dijual. Ini gak nyangka upload ya ada respon, nangkep, ada ya kita tambah serius lah. Berarti ini sambal dulu ya? Sambal dulu. Bukan barengan sama rumah makannya? Belum. Yang waktu tercetus buat buka sekalian rumah makan? Itu runutan dari kita serius ke produknya. Jadi ada salah satu kebetulan samping wali kota ya dulu ya. Sampai hari ini alhamdulillah bisa balik lagi. Dulu ingat tuh pertama waktu pas pelantikan Baip Nusina yang pertama. Pas betul. Itu pertama kali itu makan di situ.
artinya berapa tahun sudah? 6 tahun, 7 tahun lah sampai pelantikan lagi. Ini udah Iya kan, dua periode. 6 tahun lah. Ah, Nah, kurang lebih ah, 6 tahun. hmm, Nah, di sana efek dari kita gencar jualan produk motor. Jadi ada suatu rumah makan yang pengelolaannya tidak sesuai harapan, sedangkan sewanya masih panjang, ya kita dilibatkan, ditawari kan bahwa kita kaget juga kan. Kita fokus Jadi langsung jualan. ditawarin tuh. Nah, itu ditawarin dengan tempatnya yang luas, luar biasa kan. Tapi kan kembali lagi seperti pilihan yang harus berhenti atau melanjutkan usaha, ya sudah pilihan lagi kita putuskan untuk ambil. Take a risk ya. Ya, karena apa? Karena yang ngajak saya itu udah beli produknya. Jadi sudah menghipnotis lah sih istilahnya. Udah yakin ya. Yakin bahwa ini bakalan jalan. Ya sudah kasih tahu istri bahwa ini plannya memang sebelumnya tidak membayangkan itu rumah makan. Paling besar seperti ya warung-warung kecil lah. Sempat ada. Tapi tempatnya kegedean ya. Nah, itu masalahnya. Tapi ya sesuai resiko ternyata. Sesuai resiko. Tempatnya besar ya, hasilnya lumayan menjanjikan gitu kan. Saya sempat terpikir bahwa kan sore kita yang ngantar. Saya yang ngantar langsung kan dari pagi subuh ke pasar pagi, pasar subuh kan. Agak siangnya kita proses. Nah, habis itu siangnya kita pasarin, sorenya kita antar. Nah, jadi sambil di jalan, hampir tiap hari kan keluar, pulang maghrib, malam, makin rame. Sambil di jalan kan sama istri kan, sambil di jalan kita ya adalah kepikiran, cuman nggak kepikiran bahwa sebesar yang sekarang. Gitu kan. Ternyata Tuhan ngasih lebih itu, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi keinginan sudah ngomong kayak gitu sama istri ya, istri menyanggupi ya. Kita jalan gitu. Awalnya cuma 3 bulan dicoba. Di situ ya 3 bulan. Tapi waktu yang pelantikan pertama itu pas baru buka baru ya. Hanyar banget. Saya aja itu tiap hari. Iya. Terakhir komunikasi makanya ajakin teman, ayo kita makan situ. Sampai bulan puasa ya, puasa berapa kali. Yang gemparnya itu kan pas setiap bulan puasa, bukber ya. Pasar Wadainya di situ. Pas Pasar Wadai di situ ya. Jadi ya alhamdulillah lah, beruntun lah istilahnya kan seperti itu. Pasar Wadai di situ. Jadi orang yang paling praktis itu kan sambil ngabuburit di sana lah, sambil berjalanan di Pasar Wadai. Bukbernya di situ. Wah, sampai luber. Sampai kita tolak-tolak lah istilahnya. Iya. Kami aja dulu order dulu ya seminggu ya. Harus adu dulu. Soalnya kan supaya pelayanan kami maksimal lah. Iya benar. Sempat keteteran juga kemarin. Habis puasa, dikira kan puasa sudah lah. Bulan puasa aja, ternyata habis itu ya tambah datang gitu kan. Ya itu yang pas pertama kali makan di situ kan papa kan doyan sambal kan. Ya. Suka gitu. Jadi langsung kan beli ininya, apalagi yang rasa Ramania. Ya Ramania ya. Itu musiman, Bang. Ya musiman. Cuman kayaknya ini musim sudah. Ini musim. Banyak udah nih. Musim hujan lah. Jadi ini ada yang musiman kan tadi kan Ramania sama ya. Sama Binjai ya. Yang lain variannya? Limau mangga. Limau. Jeruk. Ya, sama mangga. Nah, itu aman setiap tahun hampir ada lah, walaupun kadang harganya yang turun naik kan, karena kalau nggak musim kita harus ya resiko berusaha lah istilahnya seperti itu. Mungkin untungnya tipis. Sama Lombok ini. Itu kalau pernah ya, jadi selama anggap 7 tahun lah. Pernah menemui harga itu 150.000 1 kilo. Jadi di harga itu 502 biji. Naik ya. Kemarin makanya biasanya kan papa kan doyan sambal katanya. Kalau mau bungkus atau banyakin sambalnya Pak. Iya, ini orang langsung mikir. Malah kadang biasanya saking karena naik cabai naik ya. Ya, harga. Kadang disiasatin kayak pakai merica ya. itu ya.
Nah itu pun beda ya. beda. Jadi ya Pernah kepikiran? enggak pernah. Jadi Enggak pernah. produk Ganti turun cabe, ya. ganti cabe aja kan macam-macam jenis nih. Ganti lombok aja ya kita mikir pernah kan namanya berproses ya. Dari kita meminimalisir pembelian dong harga bahan baku. Ya ternyata nggak bisa. Memang harus minimal ya standar lah. Tapi dari harga yang udah dipatok itu pas cabai naik ada rugi? Tipis lah. Tipis. Karena kita pun sebetulnya kayak ini kan ini full nih. Lebih dari neto lah anggap. Kalau harga cabai mahal ya kita kurangin, kita paskan ke netonya. Ke netonya. 250 gram. 250 gram. Ya. Nah, kita kurangin. Daripada itu. Harga naik ya kan? Enggak, daripada disiasatin nanti kualitas. Nah, betul. Turun ya. Ya. Karena kan bicaranya rasa, bukan masalah misalkan pakaian mungkin bajunya bahannya kurang masih oke lah. Kalau ini kan masalah rasa. Benar. Apalagi biasanya kalau kita ya kalau udah kok rasanya beda, kapok ya. Nah, yang bahayanya itu ya itu nggak ngomong bahwa ada perubahan ya kan. Itu kebanyakan resikonya di situlah kadang-kadang. Resiko harga bahan baku atau seperti gula naik juga pengaruh kan. Karena kita paling besar juga pakai gulanya kan. Lumayan berpengaruh kalau ada kenaikan. Tapi ya kita sesuaikan lah. Harga-harga pun kemarin itu 10.000, sekarang mungkin cupnya kecil, sekarang pakai botol kita lebih bisa memaksimalkan lah. Iya benar. Ya alhamdulillah sudah mulai bermunculan sambal-sambal yang mirip-mirip dengan kita. Iya benar-benar. Apalagi sekarang dulu aja masih bisa lewat toko bagus ya, lewat BBM. Apalagi sekarang kan orang di WA kan bisa akun bisnis, nggak perlu nggak perlu toko lah, ya kan? Produksi rumahan ya, UMKM. Produksi rumahan ya, lebih ke ya mengandalkan sosial media lah. Nah tetapi kita nggak nggak terfokus ke online. Jadi awalnya online kan. Nah kesininya kita dapat bimbingan dari dinas Kota Banjarmasin bahwa UKM itu harus ada izin dan lain-lain lah. Nah kita perbarui dan ya alhamdulillah sampai sekalian halalnya juga keluar. Jadi sampai dapat pelatihan gimana produksi. Jadi tahun kedua ketiga itu belajar terus. Kita diundang awal-awal tuh ya. Awal-awal. Jadi kita tambah percaya diri lah untuk menjual produk lokal karena sudah ternyata dibimbing oleh Pemkos setempat atau pelatihan 3 hari itu khusus kemasan. Itu contoh ada pelatihan halal, kita dilibatkan, alhamdulillah. Jadi mungkin waktu itu juga mungkin sampai sekarang lah. Cuman mungkin karena pandemi jarang ada pelatihan yang bikin mengumpulkan orang-orang banyak itu. Jarang kerumunan. Kalau dulu aktif banget. Jadi sesuai lah saat kita serius dan didukung sama pemerintah ya pas gitu. Salah satunya kan ikut pameran. Iya benar. Jadi kada menyangka Bang Yoyos dari lahir ya kan sampai berkeluarga kan itu di Banjar aja paling jauh Tanjung. Kada pernah tahu Jakarta itu kada tahu gitu. Kada pernah tahu Jakarta naik apa itu naik pesawat kada tahu. Karena berjualan akhirnya ya kita dibawa. Bisa ya. Dia dibawa ke kemarin itu pertama kali kalau kada salah Jogja langsung. Pelatihan. Pameran. Oh pameran. Jadi setelah dilatih itu ya yang mana produk potensial diajak sama Pemko atau Pemprov ke pameran biasanya setiap tahun. Sekalian perkenalkan produk Banjar ya. Ya ini alhamdulillah terpilih. Jadi selain jadi ladang usaha ya jadi wah ini kenal Bali kemarin Bukit Tinggi kita diajak. Alhamdulillah lah. Belum lagi kenal orang-orang ya. Nah itu kita rasa pas cuman kembali lagi memang ya di situ menyaksikan langsung Bang Yoyos transisi bahwa penjualan online dan offline itu memang berubah. Contoh nih habis
pameran nih. Ya. Ya. Kalau dulu sebelum saya mungkin bisa nyari buyer lah, pembeli di sana yang benar. beli buat disuplai besar. Sekarang agak sulit. Jadi pameran memperkenalkan, ya sudah kita arahkan ke e-commerce biasanya benar. Seperti itu. Karena lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan yang pasti tidak perlu banyak modal. Ya, memang tujuan kemarin itu yang setahu saya di sana itu kan supaya dapat pembeli pasti, ya kita bisa supply ke sana. Ternyata ditambah lagi perubahan efek wabah ini kan tambah kuat e-commerce-nya. Benar-benar. Jadi hampir 2 hari bisa sampai ke tujuan kan. Jadi fokusnya ya dikembangkan di kota sendiri, ya kalau orang lain mau beli ya silakan melalui e-commerce. Dan jelas ada informasinya kan di situ. Tapi kalau di luar, contoh misalkan di Pulau Kalimantan aja ya. Kalau misalkan kayak di Palangka, Palangka Raya kan misalkan, atau Kapuas lah. Ya, Kapuas yang paling dekat. Kalau orang itu di situ ada yang misalkan apa? Reseller. Ya, reseller ya. Dulu ada. Jadi terbentuknya ini ya melalui proses lah. Waktu kita sistem BBM, yang Facebook tadi waktu awal-awal belum ada WhatsApp, itu kita bentuk awal reseller. Jadi menjualkan produk kita, misalkan beli 10, ya kita kasih harga reseller. Nah itu terbentuk di 2016 lah. 2016-2017 itu terbentuk. Jadi melalui reseller online. Nah sekarang malah berkurang itu. Jadi lebih ke offline dan e-commerce. Jadi tergantikan reseller, kecuali reseller itu memang punya toko. Contoh nih, kayak di Kandangan sampai hari ini masih Barabai masih, karena dia memang punya toko buat jualan. Nah biasanya kita rekomendasikan kalau Betakun di Kandangan di mana, ya kita langsung arahkan ke situ. Nah, awalnya sih dulu banyak di Banjar aja, Banjarmasin aja sampai wartawan lah ikut jadi reseller lah. Karena kan dulu booming loh, ada kue ini, ada roti ini kan. Tuh ditambah lagi yang adanya kejaminan dari pemerintah bahwa toko modern itu ternyata wajib menjualkan 20% produk lokal. Itu wajib. Nah, alhamdulillah, tetapi tidak sembarangan juga kan, Bang. Tidak harus sesuai tadi. Ada izin, ada halal misalkan, ada ya pelatihan sudah terpenuhi lah. Ada beberapa syarat lah ya. Ya, betul. Jadi tercetus namanya Raja Acan itu apa, Om? Jadi setelah jualan tanpa merek ya itu ya orang. Jadi waktu yang pertama itu belum ada merek yang. Belum ada merek. Yang pakai itu yang orang Stoyo beli itu nggak ada merek. Belum ada. Atau Aulia namanya nggak ada. Sambal Aulia atau apa nggak ada. Sambal Acan ya sudah. Sebagai identitas bahwa ada foto, ada tulisan, ya kan. Jadi nggak ada brand-brand apapun. Polos. Belum masuk lah. Belum memikirkan sampai ke situ. Karena ya tadi jualannya manual, nggak ada basicnya atau ada pelatihannya belum. Nah ternyata sinkron setelah kita ikut pelatihan, ternyata memang harus seperti ini. Jadi harus menjalani dulu lah. Nah, yang Stoyo tadi nukar tanpa merek, kita kasih. Nah kesini-sininya sambil kita belajar dari itu tadi, dari pelatihan, dan sudah muncul ide untuk pemberian nama. Jadi nama itu awalnya sih pengennya Sambal Iblis. Waktu itu kan lagi ramai ya, level-levelan ya. Memang kalau sistem reseller ini kan sudah di kebanyakan UKM itu pengennya arahnya sudah ke Maichi, ingat Maichi dulu. Nah itu dulu kan heboh seperti itu. Terciptalah sistem reseller itu. Dulu kan Jenderal apa? Ya kan. Nah itu kita cuma melihat sistem yang dijalankan oleh Keripik Maichi itu. Jadi semua UKM itu condongnya pasti ke situ. Karena kalau pengen besar bangunlah reseller. Nah di situ sudah dibuktikan Maichi, ya kita coba bangun. Nah Maichi itu kan dari Bandung ya, Bandung. Makan aja. Nah waktu pas pemberian nama itu ada satu saudara yang kebetulan lebih beruntung kan, dia lebih pekerjaan itu pernah keluar daerah lah. Nah, pernah keluar daerah dan pernah mencicip masakan-masakan di daerah. Salah satunya
Wadai Putri Keraton. Nah, jadi pas mendengarnya bahwa di daerah ini ada namanya Wadai Putri Keraton. Nah, kayak apa kalau di Banjar, misalkan apa khasnya, kerajaan kah atau kekeratonan kah kayak gitu kan. Nah, habis itu diambillah nama kerajaan. Ya, Kerajaan Banjar. Pas disingkat Acan Raja Banjar, ya ARB, Acan, sambal itu kan sudah Raja Banjar. Ya. Sambal ARB. Jadi selain apa tadi? Sambal iblis ya tadi ya. Nah, ada itu nama lain. sempat terpikir sambal setan. Karena tadi Maici tadi kan pedas level-levelnya kan mirip-mirip. Ya sudah. Tapi ada hati sedikit apa? Menegur lah, ya kan? Kayak ada nama lagi selain nama-nama yang itu, dan terbukti ya kebanyakan yang kemarin sempat ada usaha dengan nama-nama yang kayak gitu kada bertahan lawas gitu. Nah, kada berkat ya. Ya. Jadi kada sengaja kemarin pas keluarga memberi masukan, ya sudah kita pastikan bahwa namanya Sambal Acan dengan brand Raja Banjar. Untuk brandnya juga belum ini, desainnya belum, kita ambil punya orang dulu, kita pasarkan. Nah, kesini-sininya kan kita melihat perkembangan usaha ini. Nanti dulunya ngambil punya orang, Apanya itu? Desainnya. Oh, desainnya. Tinggal diganti namanya kan. Nah, sempat. Sambal apa kemarin itu? Nah, kita sempat pameran juga, tapi kesini-sininya penjualan makin bagus ya. Ada kekhawatiran di kitanya. Kayak tuntut ya. Nah, haki lah. Nah, ini kita kemarin waktu pas berubah botol sekalian kita desain ulang, ya alhamdulillah lah. Dan sudah didaftarkan juga dan sudah keluar. Oh, jadi pas udah ganti udah botol, ganti langsung didaftarkan. Botol, ya. Misalnya kalau nggak didaftarkan nih, kalau ada yang ya menjiplak lah. Jiplak. Apalagi sekarang banyak ya yang plagiat Plagiat. Ya. Sampai memang ada beberapa di pasar ya. Cuman kada. Oh, ada sempat. Ada botolnya sama. Namanya ya, cuman sama. namanya beda. Oh, namanya beda. Tapi ya bagi kami ya peluang juga loh. Habis mungkin melihat di kitanya ada peluang di sini, yang lain bisa tercipta, bisa memunculkan lapangan pekerjaan juga buat inya kan, penghasilan. Ya akhirnya juga kita rangkul, ada beberapa sambal yang kita sharing lah sama-sama. Ya muncul jadinya komunitas, ya maksudnya orang-orang yang sejenis usaha kita, ya sama-sama lah kita memperkenalkan khas Banjar. Iya benar. Mungkin karena memulainya aja duluan, padahal kan kalau di Jawa sudah ada sambal Rudi contohnya. Sudah duluan. Tapi kepercayaan kita mungkin kalau gak ada yang memulai, ya gak ada sebagai acuan. Ya kan sekarang kan usaha-usaha ini kan yang naik ya. Tuh yang orang berani memulai, yang peluangnya ada kan, maksudnya peluangnya itu di sini nggak ada nih. Contoh kan kayak dikemas tadi. Tadi kan di Banjar nggak ada nih lagi nih, ya kan, yang Sambal Acan. Ya. Itu kan kita yang memulai, gitu kan. Memang tapi resiko ada dua, ada gagal ya, ada berhasil. Iya, tapi itu resiko kan. Resiko ya. Betul. Makanya kita kan harus pilihan. Iya. Kalau nggak ada dimulai, nggak ada tahu ya. Tapi itu pastilah kan kita ada ngerasain pasang surutnya. Pasti. Contoh kan seperti ini kemarin COVID awal-awal itu kita berpengaruh secara penjualan di pasar. Pasar ditutup kan sempat awal-awal itu. Horor banget. Wah. Mungkin kita aja mau buka mikir ya. Iya. Tapi itu sempat tutup. Sempat, kita hampir 2 bulan apa? 2 bulan tutup ya. Iya. Yang awal-awal yang lagi yang rame-rame itu. Nah, tapi keuntungan tadi itu ternyata pasar berubah kan, orang lebih percaya ke minimarket modern. E-commerce. Kebetulan ya e-commerce salah satunya. Nah, kita sudah masuk di sana. Nah, keuntungannya di situ. Kita sudah mulai masuk di sana dan mulai orang lebih berpikir lah bahwa untuk berbelanja kemana yang lebih aman dan masih buka, ya itu. Alhamdulillah mulai normal kembali lah. Walaupun ya pasti turun, semua mengalami gitu. Kalau sebelum COVID bagus.
Bagus aja ya. Bagus, aman. Pasar-pasar kan kita ada, sampai akhirnya kita bikin tim sales sendiri. Jadi memang kalau secara kalau kita bicara masalah reseller tadi ya, itu musim-musiman. Jadi kita pernah satu harinya hampir 10 juta, 10 juta untuk produksi, untuk dijual, yang ngambil reseller. Nah itu kan tidak selamanya sampai hari ini bertahan. Musim-musiman kan, siapa yang merekomendasikan. Nah itu terjadi pas itu mulai turun, tapi kita sudah siap dengan tim sales contohnya. Ya, kita masuk pasar-pasar. Jadi menciptakan pasar-pasar offline supaya mudah dijangkau. Salah satunya Indomaret Alfamart. Ya. Kalau dalam proses yang waktu yang sebelum COVID ya, pokoknya yang waktu awal-awal ya, biasanya ya Om ya, kan ada beberapa orang yang mungkin sirik atau gitu sampai mengganggu lah. Ada ya? Ada. Ya kemarin katanya infonya sih waktu awal-awal masuk minimarket juga kita nggak bisa masuk, sempat infonya seperti itu, sempat ditolak lah. Karena ada alasannya ya produk lain kan yang sudah nasional. Cuman kita beracuan bahwa ada perda itu bahwa wajib 20% tadi ya. 20% menyiapkan itu untuk pasarnya UMKM. Dan alhamdulillah berhasil. Habis itu karyawan yang waktu itu kan curi resep ada macam-macam lah. Ada yang curi resep. Iya. Ada. Mungkin ada pindah ke luar daerah. Bukan di Kalimantan dia bikin. Mantan karyawan. Ya. Tapi kembali lagi kan tapi yang bikin ini mereka ya? Bukan, salah satu karyawan yang tahu resepnya. Keluar daerah. Membuka di sana. Bikin juga. Cuman kada berani nyomot nama. Pintar lah dia. Tapi akhirnya nggak izin ya? Ya nggak izin. Tapi dilemanya itu sih Om ya, kita kalau kita mau ngerjain tapi omsetnya banyak ya susah ya kalau sendiri ya. Tapi kalau mau bantuan dari karyawan atau apa ya ditakutkan itu tadi rahasia dapur lah ya. Tahu karena ya kita memang dari nol kan, nggak ada ilmunya lah istilahnya kan. Tapi dari situ berproses ya dapatlah. Sekarang udah yang bikin resep satu misalkan keluarga dekat ya, karyawan yang lain ya tinggal ambil, tinggal proses. Karena kan kita ini lumayan ada 15 orang yang kita pekerjaan. Memang pada akhirnya sih kalau sudah usaha ini kan pengennya banyak memberi manfaat kan, orang bisa hidup di usaha kita, itu salah satunya. Sampai terakhir ke rumah makan itu juga sama. Kita pengennya banyak yang bisa bekerja di tempat kita kan, ya berbagi lah. Awal-awal memang dikerjaan sendiri, tapi kalau sudah banyak, mau nggak mau diwakilkan. Ya susah. Tapi itu pas ketahuannya itu kapan tuh? Pertama itu kan berhenti, biasanya berhenti, ya kan. Ya namanya dia asli orang sana, walaupun keluar daerah ya infonya tembus pasti ke sini gitu. Memang istri sih yang down sempat ya kecewa lah. Benar. Nah, tapi ya kita menguatkan lagi bahwa yang dipercaya. Ya. Habis itu yang kita percaya bahwa suatu brand itu kalau kita memang pupuk atau kita besarkan ya orang walaupun hari ini banyak yang lain ya tetap kita mendominasi. Apalagi kemarin sempat sama almarhum John Tralala. Ya. Nah itu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Selain kita berusaha terus untuk memasarkan, kemarin itu terpikir bahwa kalau sekarang namanya endorse ya. Endorse. Kalau dulu kan foto produk sama. Iya benar. Itu kita dapat itu. Nah, dukungan almarhum John Tralala itu sangat besar yang berdampak lah. Kita sempat bikin iklan kemarin. Sempat BA-nya ya kemarin ya. Kenapa? BA-nya ya. Ya. Nah, BA habis itu ada pertunjukan beliau yang ada produk kita. Nah, itu yang kadang orang mikirnya, wah, cuman itu dijual selesai, rame.
Tidak, kita ada proses gitu kan. Iya, Nah, panjang ya. Makanya kita kalau mau usaha ya, itu nggak ada yang langsung nyet. Iya. Tapi kadang ada yang langsung nyet. Ada. Tapi Nggak lama. Iya, nggak lama. Konsistensinya itu yang Ya. kadang. Makanya itu tadi kan kayak misalkan sambal harga sambal lagi naik Ya. atau apa. Ya. Ya jangan, kalau bisa walaupun untungnya sedikit Ya, Om ya, tapi tetap. jangan sampai merubah rasa. Ya. Karena kalau sampai merubah rasa, ada produk yang lain yang lebih Ya. bagus, orang pindah. Kalah pasti. Betul. Jadi Pasar. dan juga yang penting kita jangan patah semangat ya. Ya, apalagi kalau ya pandemi ini kan banyak Mm-mm. istilahnya itu memang beda kapal, beda usaha, tapi Ya. ombaknya sama kan, seperti itu kan bayangannya. Jadi semua lini kena gitu. Ya, kan. benar. Nah, jadi tinggal gimana kapal itu tetap bisa berlayar ya. Istilahnya seperti itu. Ya, salah satunya dengan buang margin lagi, misalkan dengan berpromosi lewat iklan, kan sekarang lebih mudah kan. Misal lewat sosmed atau lewat iklan di televisi atau salah satunya media kan, itu lebih gencar lagi. Benar. Karena memang arahnya ke situ. Jadi, makanya ini kan ini kan podcast ini kan karena pandemi nih. Iya. Nah, betul. ya harusnya mau kita ada usaha ya, usaha apapun itu, mau yang apa kayak gitu kan, dalam pandemi ini satu yang bisa diambil hikmahnya itu tadi ya, kreativitas. Betul. Dan lebih sayang lah kayaknya. Iya. Iya, lebih memperhatikan lah. Iya. Ujian lah buat kita semua kayaknya. Bukan cuman jangan ngeluh lah kok aku kayak bukan elu aja, tapi yang lain juga sama. Semua. Cuman mungkin orang nggak nunjukin Om ya, depan santai aja ya kan, tapi tetap pikir lah ya. Ya. Karena ya tadi secara sosial medianya juga gencar kan, kita ya harus umpat arusnya lah istilahnya. Kemarin kan waktu ya kita ganti topik ya. Ya. Beberapa bulan yang lalu ya, kalau saya. Om kan di itu apa sih di itu ya, penghargaan dari Kesultanan Banjar. Ya. Jadi itu ada beberapa, kalau nggak salah Om ya, beberapa orang yang dinilai berkontribusi buat daerah ya, buat daerah. Salah satunya ya Bang Aulia ini. Kaget juga kemarin, cuman secara jadi gimana tuh waktu pertama dihubungi kan bahwa Bang ini kita masukin kategori gitu. Dihubungin siapa tuh? Dihubungin sama panitianya ya? Bahwa produk Abang ini masuk di kategori Astokona. Kan nama Sultana itu kalau untuk kulinernya Astokona kategorinya. Jadi ada beberapa Bang. Habis itu nanti disaring katanya. Ya sudah, saya bilang cocok gak sayanya kan, merasa ya belum ada apa-apa lah, kan kita baru memulai. Bang, ini sesuai dengan kesepakatan dan diseleksi ketat katanya. Ya sudah, ya nggak nyangka acaranya sebegitu besar. Ya memang awalnya kita fokusnya jualan kan, jualan komunitas. Ya kurang mengerti lah bahwa di sini ada ajang atau event tahunan atau kesultanan yang memang menseleksi orang-orang yang membawa nama baik atau mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Dihubungin, dikasih kostum. Nah kebetulan juga pandemi kan, demi acaranya ya kita diberi anugerah ya suatu kehormatan lah. Istilahnya kan kita selama berusaha ya tadi dari nol dari awalnya ngantar sendiri, ya alhamdulillah sekarang punya beberapa orang-orang yang membantu kan. Nah di situ puncak penghargaan lah, jerih payah kita. Walaupun dapat benefit uang, ya kita dapat penghargaan. Ternyata di situ yang membuat bangga lah. Tapi PR lagi bahwa ini harus dikembangkan lagi. Benar. Malah itu beban ya. Tapi sempat ya
ini bener nggak nih orang? Nah itu bener, sempat gak ada sempet ya? percaya, Ah. gak percaya, tapi dijelaskan kan, Ah. abang mulainya sekian. Ah. Habis itu yang abang bawa juga nama Banjar Banjar Bangar ya. Itu ya sesuai cerita di awal bahwa ya memang kita yang angkat ya istilahnya seperti itu kan. Walaupun di daerah lain dengan khas mereka ya, kita dengan khas kita gitu kan. Ternyata dapat sorotan dari Kesultanan Banjar yang event ini juga setiap tahun digelar gitu kan. Cuman kayaknya lebih meriah, lebih megah tahun ini. Nah, di situ juga kita sebagai penerima penghargaan ya merasa bertanggung jawab kan bahwa ya paling biasanya kita tempel lah seperti acara seperti ini kan. Sisipannya ya kita pengennya selain usaha juga ada nilai budaya lah istilahnya. Jadi kita backup nilai budayanya. Jadi pas nih Raja Banjar ke Kesultanan Banjar ya. Keberuntungan lah. Ya apa? Menuai lah istilahnya menuai. Menuai lah. benar. Nambah percaya diri lagi lah kita. Setelah pandemi kan, pandemi dulu kan kita udah mulai down, mulai turun. Ya nggak bisa baca situasi ya dapat penghargaan itu kita tambah percaya diri sekaligus beban. Itu beberapa kategori itu banyak kemarin itu lingkungan ada lingkungan. Om Hendy ada juga kemarin. Kenapa? Om Hendy. Ya itu untuk musik kalau nggak salah. Seni ya. Ya seni. Kalau saya kemarin itu sama Agus Sesirangan karena kan sosok beliau yang membawa ke nasional, ya Master Chef. Habis itu Tommy karya-karya ternyata bikin musik, bikin lagu-lagu daerah. Nah, kalau dilihat dari nominasi dan penerima penghargaan, memang ya ketat lah istilahnya kan pemilihannya tidak sembarangan lah kan. Tapi pantas semuanya. Ya, kurang lebih seperti itulah, pantas mendapatkan efek dari perjuangan. Benar. Perjuangan. Paling ini yang berpengaruh rumah makan sih. Kenapa? Rumah makan. Berpengaruh. Rumah makan, ya kan. Dulunya kita ada beberapa cabang ya. Kita mengalah sejenak untuk menyusun strategi baru lah. Karena pandemi ini ya tidak disangka tadi salah satunya kayak Pasar Ramadan. Harusnya ada di situ lagi kan. Iya. Ada lagi kan. 2 tahun ya nggak ada ya? 2 tahun, ya 2 tahun. Untuk Pasar Ramadan Pemko ya, tapi kalau yang lain ada. Yang aneh kita pindah. Pasar Ramadan aja pindah juga. Sempat ke Kamboja kan kemarin. Benar. Kita balik lagi, tapi gak ada jadi, ya kan? Dikalahkan oleh pandemi, ya. Ini juga mungkin kan dulu kan pertama memulai di situ ya. Ya. Sekarang balik lagi ini memang harus di situ. Udah jangan kemana-mana, mungkin mau di sini aja. Ya. Tapi itu kemarin waktu kan sempat berhenti kan yang di tempat yang awal kan. Kan ada di pindah ya kemarin. Sebenarnya itu dikurangi. Kita sudah ada, kita berkembang terus alhamdulillah. Total kemarin kita buka sampai 9 outlet. Ada di Barabai, ada di Batu Licin lah. Nah, jadi respon pasar seperti itu ya kan. Menginginkan kita buka di beberapa daerah dengan sistem kerjasama. Makanya lebih mudah. Makanya konsep kalau dulu kan kita harus punya biaya dulu untuk buka di beberapa daerah kan ada konsep kemitraan kan sekarang. Nah, itu lebih mempermudah lah buat kita berkembang. Ya tapi pandemi ini ya menurunkan bertahan, minimal bertahan. Kalau sudah mulai normal lagi ya kita bisa memulai lagi lah. Karena memang efek utama itu kan perkumpulan, orang berkumpul ya. Orang berkumpul ya, itu yang utama. Itu yang bikin drop. Sama bisnis lain kan kayak event-event itu kan terdampak. Ya, wisata. Nah, jadi ada untungnya juga kemarin pas bisnis usahanya sambal yang nggak perlu dikumpulkan orang banyak ya kan, paling karyawan paling. Habis itu kita backup dengan rumah makan. Rumah makan yang nggak bisa ya balik lagi ke sambal. Sambal. Tapi tempat bimbang Om, kalau kan waktu pertama buat sambal ya. Mau level-levelan atau banyak rasa? Nah, itu
Jadi ada sempat kemarin ada sempat bimbang. sempat bikin malah. Ternyata ya menimbulkan kerugian lumayan. Katanya yang level-level. Jadi kebanyakan varian lebih kan kalau untuk rasa ini sudah duluan kita kembangkan. Habis itu ada masukan bahwa level. Nah, kita bikin level. Ternyata dari pasar memang standarnya seperti ini. Karena nggak semua orang mau suka misalkan ada level 5. Ya, nggak semua orang level 5 suka ya. Jadi itu bagian dari tes pasar lah. Ya benar. Nah, sampai hari ini ya khasnya. Berarti itu sempat yang udah produk ini. Sudah sempat kita bikin level. Tapi respon pasar kurang bagus lah. Jadi otomatis kan ada kerugian di kitanya gitu. Tapi itu masing-masing varian rasa. Ada levelnya. Oh, misalkan mangga ada level 1 sampai berapa? Betul, ada 3 kemarin sempat kita bikin. Cuman pasarnya tetap satu produk ya. Kitanya melihat ini kada jalan ya sudah kita stop. Itu istilahnya tuh coba lah. Coba karena kan makin banyak level mungkin lebih berkembang nanti pembelinya. Cuman ya sementara ini dapat pandemi ya kita coba bertahan dulu lah. Memang plannya sih kita umurnya juga nggak sampai 1 tahun kan. Jadi rencananya pengen kita perbaiki lah ke depannya. Salah satunya biar bisa dikirim. Tidak bisa pasar modern ini kan ada di beberapa daerah misalkan Jakarta ya. Nah, di situ kita bisa titipkan. Kalau sementara ini belum bisa karena proses pengiriman dan ketahanannya cuma sekitar 5 bulan. Tapi ada minimalnya. Kalau misalkan harus stok berapa gitu taruh ke sana. Misalkan ke Jakarta. Kita pengennya sih naiknya Alfamart. Jadi kita naik levelnya Alfamart Jakarta. Jadi semua kebutuhan yang seperti banyak sama di sana. Enggak, misalkan kalau kali aja kan misalkan untuk kalau ada regulasinya masing-masing daerah gitu kan. Kalau misalkan di Alfamart Jakarta misalkan paling enggak kita ngirim berapa dus gitu. Gitu ya, enggak. Belum berani kita pasarkan ke sana karena produknya memang belum masuk segitu. Kita udah ajukan, tapi katanya sih ketahanan minimal 1 tahun. Jadi saat ada tukar guling kita masih aman kan. Misalkan 4 bulan di display di sana dibalikin ke Banjarmasin atau seperti apa kan ada waktu lah. Di sini pengiriman sampai sana cuma 2 bulan kan sayang. Benar. Nah jadi meminimalisir expired lah karena kejar-kejaran sama expired. Jadi planning ke depan apa ini Om? Ya ini pengennya 1 tahun, habis itu mungkin kemasan kita perbaiki lagi, mungkin rasa-rasa akan kita tambah ya kan, misalkan kayak belimbing tunjuk misalkan ya, ada rasa mandai. Tapi kalau kayak sambal-sambal bawang-bawang gitu, enggak? Belum ke situ kita bagusnya di sini. Tapi lebih enak kita khasnya emang ada buah. Kemarin ada yang bisa bikin tabur lagi kayak bon cabe. Kita mau belajar ke situ. Nah, mungkin arahnya ke situ juga. Yang lebih ke seperti bon cabe lah. Nah kan tapi itu ya otomatis itu bubuk. Enggak, maksudnya produksi sendiri kan itu. Produksi sendiri, ya. Otomatis ya modal lagi ya. Tambah lagi ya, tambah diferensiasi kah lebih ke. Tapi kalau Om nih lihat pasar Banjar kalau bubuk gimana? Belum tahu lagi. Kita coba lihat. Belum cek ombak ya? Belum cek ombak. Kalau lihat lewat yang sudah jalan sih lumayan bagus. Bagus lah. Tapi kalau yang biasanya kalau bubuk ini mungkin hambatannya terbatas Om ya. Ya, betul. Terbatasnya itu maksudnya mau makan yang apa ya kan. Tapi kalau misalkan sambal kan kita mau semua nasi goreng masuk, nasi goreng pun masuk. Nasi goreng ya kan. Tinggal dicampur. Masuk. Maksudnya kita masakan Banjar pakai sambal bubuk nggak mungkin ya kan. Betul. Lebih ke pasar milenial situ ya. Milenial ya. Masih kita coba analisa lah ambil. Banyak perkembangannya. Sama rumah makan juga kan kita tambahkan menu-menu yang khas. Kemarin itu ada haruan bekaluk contohnya ya kan. Nah, hal itu ada pakasam. Kan masih banyak. Ya, cuman kadang-kadang pasar masih belum menerima, orang taunya mungkin roket-roketan ya, terlalu modern kan. Jadi kita coba angkat lagi, coba kita perkenalkan lagi. Belajar terus lah.
terus. Nah itu kita walaupun sudah di atas kita tetap belajar ya. Karena kalau nggak belajar Om ya, nih yang di bawah nih naik ke atas. Naik terus ya kan. Melingkahi juga. Jangan lengah lah. Jangan lengah. Ya. Oke Om. Siap. Terima kasih sudah mau Sama-sama. hadir di Adios Podcast. Ini sebenarnya udah 1 bulan rencananya ya, tapi karena ada beberapa sibukan lah ya, ada beberapa itu. Jadi ini, oh ya terakhirnya Om. Siap. Kalau sekarang untuk Kalimantan di mana aja Om? Kalimantan Selatan dan Tengah itu backupnya Timur, sama belum. Timur kita ada di minimarket yang menguasai di sana juga. Contoh seperti di sana kalau nggak salah Eramat apa? Eramat sana kita semua cabang Eramat di Kaltim ada. Oh berarti masuk juga sudah ya? Masuk sudah alhamdulillah. Sekarang sudah ya? Ya sudah dipasarkan di sana. Habis itu pasar modern, Alfamart, Indomaret. Nah, kalau untuk sales lebih membackup di sebagian kecil di Kalimantan Tengah ada. Jadi ada sales juga lah. Ada sales yang ngampas ke pasar-pasar tradisional. Jadi selain tradisional ada pasar modern. Okay. Jadi nggak ada alasan kalau misalkan pengen tapi jauh ya. Nggak ada. Tinggal pencet handphone bisa. Ya. Datang 2 hari. Kalau mau tahu di mananya bisa hubungin di Instagram. Ya, Rumah Sambal ARB. Rumah ARB ini, nanti. Dam. Oh iya. Biasa. Oh ya, terakhir Om. Pernah nggak? Ini kan yang kayak contoh nih kayak saya kan sukanya kan Sambal Ramania. Ya. Ini kapan nih ada yang Sambal Ramania lagi nih katanya? Pernah. Karena kan ada favorit masing-masing kan orang. Memang harga juga berbeda. Karena kita belinya, nah itu karena kita angkat dan produknya memang buahnya itu langka, memang musiman dan hampir tertinggal kan. Nah mungkin itu salah satu kategori yang jadi kenapa saya terpilih juga kan. Buah-buah khas Kalsel itu kan lumayan banyak nih. Cuman kadang-kadang karena tidak bermanfaat dan tidak ada nilai jual, nggak ditanam sama orang-orang yang awam lah istilahnya. Mungkin lebih ke hutan. Contoh Ramania itu kan pohonnya besar. Saya pernah tanya sama yang beli itu 25 meter ke atas. Nah itu. Jadi memang pernah juga lihat di pohonnya besar, mungkin penambangan lebih orang bermanfaat kayunya daripada buahnya ya. Terjadilah harga yang tinggi dan langka. Nah langka itu yang kita bikin masalah itu kan langkanya itu. Iya, langka. Contoh jeruk nggak musim ya sudah selesai. Tapi orang kalau musim rame yang menanam. Kalau Ramania memang sudah langka atau binjai sudah langka. Pohon-pohonnya besar, tinggi-tinggi. Cuman diambil buahnya ya mungkin orang tidak menghasilkan. Nah itulah PR kita bahwa kita mau berusaha mencapai petani langsung. Ya, kita pasti beli kalau buah. Nah, jadi istilahnya ada nilai jual ya orang jadi jadi semangat lah. Ada yang membeli pasti kan. Contohnya bikin sambal. Ya. Kita tahu Ramania paling di pasar buat apalah kan. Nah, sama binjai sama. Nah itu yang kita. Tapi andalan yang mana Om? Lebih jeruk. Kita yang awalnya jeruk. Yang limau. Yang best seller jeruk. Ya jeruk. Tapi kalau munculnya Ramania ya Ramania karena Ramania memang naik ya. Karena memang orang tahu bahwa ini buah langka. Ya. Paling nyaman mah. Nyaman ya. Dia. Agak beda. Ya. Kayaknya musim nih parah lagi. Oke. Apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti bisa menjadi sumber inspirasi bagi kaula muda. Siap. Dan jangan lupa tadi kalau kita mau berusaha, Om ya. Ya, masih ada jalan. Harus jangan pesimis lah, ya kan. Tetap harus lihat peluang. Kalau yang namanya usaha ya pasti ada pasang surut Om ya. Tetap semangat dan jaga kualitas ya. Nah, jaga kesehatan hari ini. Jaga kesehatan juga. Tambah jaga kesehatan. Jangan lupa kuatin imun. Olahraga. Oke, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di
episode selanjutnya. Salam.